Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berada di makam Mbah Anggun Boyo Joko Tingkir di Desa Pringgoboyo, Kecamatan Maduran. Saya mau mengupas misteri sejarah Mbah Anggun Boyo Joko Tingkir melalui bincang-bincang bersama Bapak Muslik juru kunci makam Mbah Anggun Boyo Joko Tingkir. Oh ya Pak, ini dulu gimana sejarahnya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ngerti ben krungu. Mati gedekno ngene. Nggih. Asal ini makam mriki ini termasuk makam tua. Oh, makam tua nggih. Mergo ditengeri wit gowet gedus mungkin ratusan bahkan ribuan tahun. Nggih. Dan pada waktu peristiwa-peristiwa nasional itu ada ditandai dari sini bahwa sejak saya lahir sampai sekarang ini pernah ada peristiwa G30 SPKI. Oh ya. Di sebelah utara situ ada pohon 3 tumbang. Oh iya. Satu pohon terbesi, 2 pohon Yang namanya kedua apa ya? Pohon pohon beringin. apa? Oh, beringin. Ya, beringin. Yang ketiga pohon pohon yang bijinya merah, buahnya merah kecil-kecil seperti kelereng. Oh itu. Tenggulun. Tenggulun nggih. Namanya pohon tenggulun. Ya. Itu peristiwa tahun 65 sebelum terjadi G30 SPKI. Karena saya sudah umur 7 tahun, Ya. jadi saya sudah tahu ada kejadian-kejadian semacam itu. Sampai kemarin Ya. peristiwa tsunami di Donggala, di Makassar, itu di Palu itu ternyata juga ada pohon besar tumbang 3. Oh, di sini pohon. Yang satu pohon jati, Ya. yang satu pohon terembesi, Ya. yang satu pohon sawo. Sawo. Itu dalam periode 1 tahun biasanya tumbang itu tidak hanya 1, paling tidak 3. Oh 3. 2 atau 3. 2 atau 3 Itu ya. kalau kita ingat tahun 82, Ya. 94 itu juga ada. Oh ada. Berarti ini di sini itu ketika ada musibah itu pasti ada pohon tumbang ya Pak. Itu kenyataannya begitu. Oh kenyataannya begitu ya. Jadi mitosnya. saya cerita itu apa adanya yang pernah terjadi. Oh iya. Jadi bukan katanya tapi memang saya tahu sendiri. Oh iya. Ini saya tadi baru masuk ya Pak. Di situ kok kayak ada sosok karbo, itu memang ada hubungannya dengan kerbau ya Pak? Di sebelah gapura nih itu. Kalau sejarah kita makam ini. membaca sejarah Joko Tingkir, ya. Memang ada hubungannya dengan kerbau. Kerbau sama buaya di bawah pohon itu besar itu. Menurut cerita sejarah, waktu di Jawa Tengah itu kan di sana ada makam juga ya. Ada kerbau. Oh kerbau. Lepas. Ya. Ternyata kerbau itu memang unsur politik. Oh unsur politik ya. Dari Kiai Ageng Banyu Biru ya. Karena waktu itu Joko Tingkir dikeluarkan dari Demak ya. Karena mengetes dado ngawuk ya. Menjadi tamtama, akhirnya sampai dites sampai meninggal dunia. Oh akhirnya disidang Joko Tingkir dikeluarkan dari Demak ya. Kemudian menurut sejarah itu
40 hari di Butuh Sragen, kemudian dapat wangsit, dapat perintah Ya. disuruh ke Banyu Biru. Oh. Setelah di Banyu Biru sekian tahun oleh Kiai Ageng Banyu Biru, Ya. kamu nanti jadi orang besar, jadi saya bawai raja ini kalau ada binatang besar di alas nanti, Ya. kamu kupingnya kamu Dikasih selip, tanah kuburan. jimat Ya. Oh, ini jimat. Ya. supaya nanti biar ngamuk. Nanti saya stay dari sini, akhirnya ngamuk ke Demak, akhirnya Raja Demak bikin sayembara. Siapa yang bisa menaklukkan kerbau ini akan diambil menantu. Oh. Nah, itu kembalinya Joko Tingkir Tingkir ke kembali Demak. ke Demak lagi. Oh ya. Itu. Akhirnya lama kelamaan karena juga bersaing, Joko Tingkir ngalah, Ya. keluar dari Demak lagi, Ya. akhirnya menjadi adipati, ya jadi adipati, kemudian jadi punya kerajaan kuat setelah Demak. Makanya kerajaan waktu yang kuat itu dulu Ya. Kerajaan Pajang yang Pajang. dirajai Joko Tingkir. Iya. Itu Iya, berarti persis di film ya kalau ceritanya. sampean tanya masalah kebo, ya Kebo ya di sana. sekarang di sini aja, ya. Ya. Ya di sini. Di sini ini Ya. karena korban politik Oh. setelah perang kalah dengan Sutowijoyo. Oh, anak angkatnya ya. Akhirnya beliau istilahnya menyamar ke sini, Ya. istilahnya sekedan Semedan. menyamar ke sini, Ya. karena di sini ada Kiai Sepuh Ya. yang namanya menurut sejarah Kiai Tingkir. Jadi ada Joko Tingkir, ada Kiai Ageng Tingkir yang membesarkan Joko Tingkir itu. Ya. Kemudian di sini namanya Kiai Tingkir. Oh, Kiai Tingkir ya di sini. Akhirnya dia ke sini sampai meninggal dunia. Ini versi ahli sejarah. Oh. Kalau versinya Gus Dur sering ke Madura, sering ke Ngampel, sering ke Giri, Ya. lewat Bengawan Solo, Ya. lewat sini akhirnya oleh gurunya dia diperbolehkan, Ya. akhirnya bikin pesantren di sini. Ini versi Gus Dur sampai meninggal. Oh. Tentang ada yang pendapat lain lagi monggo. Oke. Tapi kalau secara apa ya? Secara dilihat secara apa ya, kebatinan memang Paserean makam atau Joko Tingkir memang di sini gitu loh. Tapi yang apa ya, sebelah tengah ini kayaknya perempuan. Ini makam kayak Katanya Ya. orang tua, ya. bener dan tidak Allah alam, memang Ya. Mbak Putri Cepo ini santrinya Mbak Jalil. Oh, Jadi ya. Mbak Joko Tingkir sebelum di sini Mbak Putri Cepo sudah di sini. Ini menurut saya ya, ini perempuan ini, Pak. Itu memang orang-orang yang ahli makam Ya. juga komentarnya begitu. Ya, menurut kebatinan saya begitu. Itu kan maaf ya, semua Ya. orang itu kan bisa berpendapat, Ya. tapi mana nanti yang lebih sokeh, yang lebih kuat kan Itu. yang kita ikuti. Iya. Nah, jadi Jawa Tingkir di sini ini, maaf, ini lebih dari 10 orang yang didatangi Mbak Joko Tingkir, disuruh ke sini. Jadi malam Mbak Joko Tingkir rawuh, Ya. siang orang yang dirawuh itu ke sini itu lebih dari 10 orang. Ada dari Semarang, ada dari Tangerang, ada dari Jogja, ada dari Tuban, ada dari itu. Saya selama 18 tahun di sini itu Ya. ketemu orang-orang yang demikian. Ya. Tapi kalau menurut saya ya, menurut kebatinan saya, ini perempuan yang mungkin yang ini ya, Pak. Makamnya Mbak Joko Tingkir, yang ini ya. Ini ya, maaf ya. Ya. Ini pendapatnya orang-orang yang ketemu Mbak Joko Tingkir, Ya. kan seandainya di persentase Ya. itu 95% yang mengatakan ini. Ini kalau menurut kebatinan saya memang ini, Pak. Ya maaf saja. Ya. Kalau pribadi itu kan maaf ya. Ya. Itu kalau nyanda memang percaya, tapi kalau nggak nyanda maaf ya. Iya. Itu kan hanya nafsi kan.
hanya untuk pribadi. Iya. Dan kita berpendapat itu kalau untuk umum kan harus mengeluarkan argumen. Iya, Ya. iya. Harus punya alasan. Iya, Sampai harus ada yang alasan. ganti Nisan Jati ini, Ya. ini Pak Slamet Surabaya, Ya. Manuan Lorgang 2 dirawui Mbak Joko Tingkir minta Ya. diganti Nisan. Akhirnya orangnya ke sini dengan membawa tukang, membawa ahli ukir karena di sini kan namanya Anggung Boyo. Nggih, Anggun Boyo. Itu diantaranya peristiwa-peristiwa yang menguatkan bahwa ini secara logika, maaf ya, Ya. itu yang ini, yang tengah ini. Ya. Dan Mbak Joko Tingkir ini kalau ditarik orang-orangnya bisa narik, ya. Ya, mediumisasi ya. Maaf, mediasi. Ya. Itu maaf. Hmm. Saya tanyai yang ini itu nggak berani jawab. Ya. Karena sebelum saya di sini, ini sudah di sini Pak misalnya. Jadi saya tidak keliru. Ya. Saya tidak berani, siapa tidak berani. Itu Ya. bilangnya Mbak Joko Tingkir, wallahu alam. Ya, wallahu alam. Itu dia. Terus apa lagi yang kamu tanyakan? Barangkali ada lagi. Kalau bisa saya jawab. Kalau Iya. nggak bisa ya. Itu dulu itu kayaknya ini di sini itu banyak pring ya, Pak. Di sini banyak pring, terus saya kok lihat di bawah pohon itu kok kayak ada sosok buaya, Pak. Itu loh. Memang ada apa ya hubungannya? Itu Buaya sama pring ini. kalau kita simbolkan, Ya, simbolkan. banyak juga anak-anak yang diajak ke sini, orang tuanya juga sering mungkin ada buaya gitu. Iya, ada buaya. Itu di antara orang-orang yang datang ke sini. Ya. Dan bukan anak-anak juga, ada orang-orang yang dibuka mata hatinya, Ya. indra keenam, Ya, indra juga keenam. dilihatkan buaya. Itu semua, maaf ya, Ya. itu semua juga pribadi. Ya, pribadi. Sebab tidak bisa diakalkan, tidak bisa dimasukkan akal. Tapi Iya. menurut saya, feeling menurut saya benar tidak walau alam. Itu mungkin dulu Ya. fosilnya buaya, Iya, fosilnya buaya mungkin. sehingga tumbuh menjadi pohon. Pohon ya. Pokoknya pas di pohon besar itu loh, Pak, tapi agak ke sebelah sininya, di bawahnya pas. Mungkin fosilnya buaya mati di situ mungkin. Mungkin berapa ribu tahun dulu, maaf Iya. ya. Iya. Ini karena akar-akarnya ada yang seperti buaya. Iya. Di sebelah barat itu kalau papan foto dari selatan kayak buaya. Memang kayak buaya ya. Itu di antara fakta. Kalau saya berpendapat itu, maaf ya, Ya. juga ada faktanya. Ada fakta. Tentang kebenaran mutlak wallahu alam. Wallahu Sana yang alam. tahu. Hanya Allah yang tahu. Kita kan dikasih pemikiran, dikasih Ya. akal supaya berpikir kan. Iya, Makanya selalu. di surat Ghosyah yang dibaca tiap Jumat oleh kiai-kiai yang jadi imam itu kan afala. Iya. Banyak sekali coba-coba yang kita berpikir. Makanya Joko Tingkir ini kalau nggak kerja ya zikir, Zikir. kalau ada persoalan dunia ya berpikir. Itu maksudnya Joko Tingkir ini katanya Mbak Nur Kastolani Kajen Kalongan Jawa Tengah. Ya. Saya disuruh ke sana 3 hari diajak sharing karena Mbak Nur Kastolani itu merawat makamnya Ki Ageng Giring. Nggih. Jadi kalau ada tamu-tamu ke sana digiring, diajak mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Kalau di Quran fafiru ilallah. Ala bidzikri tatmain qulub. Kalau di sini Joko Tingkir, ayo Joko Atis, nek kalau apa zikir, Nggih. nek lapo-lapo dipikir, itu maksudnya Joko Tingkir. Nggih. Itu di antara Filosofinya ya, Pak. di Hikmah antara dari orang-orang yang ketemu saya. Oh, Itu komentarnya demikian. Iya. Benar tidak wallahu alam. wallahu alam. Hanya Tapi Allah kalau yang kita tahu. mau berpikir juga masuk akal karena ada hubungannya dengan Quran, disuruh mendekatkan diri kepada Tuhan. iya. Di Waqiah kalau mau buka ya, ada ya. Ada ya, ada. Wa ma adraka ma ashabul yamin kan ada ya. Iya. Ashabul yamin fi sidri makhdiri pohon tinggi-tinggi. Iya. Nah, kalau lagi ulaikal muqarrabun ya, Ya. orang yang mau mendekatkan diri kepada Tuhan, pasti Jannatul Naim. Paham?
Ya, pasti paham. mendapatkan diri. Jangan mendekatkan diri itu termasuk Joko Tingkir ini juga maknanya mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, maknanya filosofinya mendekatkan diri kepada Tuhan Jadi berarti ya. marek itu bahasa Jawa. Marek. Tapi nggih, kalau mendekat. dibawa ke bahasa Arab paroko. Paroko. Jadi furqon. Furqon. Kalau zaman makam di Quran itu ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Orang yang mau mendekatkan diri kepada Tuhannya itu pasti mendapat jaminan jannatun naim. Tapi terusnya ayat sulasuminal awalin, sepertiga orang yang awal-awal dulu yang mau, wa qalilun minal akhir, zaman akhir sedikit. Mudah-mudahan kita ini termasuk golongan sedikit yang mau merapat, mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu waqiah. Makanya kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang ingin skripsi, Nggih. saya beri saran, kalau kamu ada hubungannya dengan agama jurusan, bikin aja skripsi. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan mesti masuk surga. Mesti. Ya. Ayatnya di waqiah itu. Ya. Dan orang yang mendekatkan diri, maaf ya, Ya. itu juga nanti akan menjadi kuat, menjadi menang, menjadi itu waktu Persela mau main dengan Arema. Ya. Karena Arema juara Piala Presiden. Ya. Akhirnya ajudannya Pak Bupati Ya. kesini setelah sholat maghrib. Ya. Saya tanyai apa, tahu artinya Pak? Joko Tingkir ini dipakai Persela sudah 15 tahun. Ya. Akhirnya apa perlu diartikan, apa perlu dijelaskan? Ya perlu Pak. Akhirnya saya jelaskan, kalau nanti Persela mau main, kumpulkan, kasih saran, kasih statement, karena bikin nama Joko Tingkir, ya. Jadi dengan menggiring bola itu hatinya ingat kepada Tuhan, berzikir. Kalau Kristen Allah, tidak apa-apa. Kalau Hindu Buddha Dewa, kalau Islam Allah. Karena dekat dengan Tuhan, Tuhan itu maha kuat, ya, maha kaya, maha menang. Insya Allah Persela akan jadi menang. Ternyata setelah main dengan Arema dibantai 4-0 tahun 2018. Ini tahun 2017, 18 juga 4-0 lagi. 2019 kemarin 2-0. Tahun 2000 ini ada corona ini, sementara. Itu fakta. Ya, berarti ya. Akhirnya Pak Bupati syukuran ke sini sekali memperingati hari jadi Lamongan beserta Polres, DPR, Camat, segala jejak kumpul di sini. Syukuran setelah Persela mengalahkan Arema. Akhirnya dibikinkan proposal, diajukan ke Dinas Pariwisata Jakarta. Direspon ini sudah setengah M ini, uang dari Jakarta turun. Pendopo ini dengan pagar gapura dan penggurukan depan itu lebih dari setengah M. Itu diantara Pemuda Lamongan sudah peduli dengan makam Joko Tingkir. Sebenarnya tidak mau diperbaiki. Karena apa tidak mau? Karena kesini nyamar, aku dandani. Akhirnya nego dengan orang-orang yang bisa ketemu Mbak Joko Tingkir, ya, minta kesadarannya diperbaiki. Karena kalau ada orang yang ziarah, biar kalau hujan tidak kehujanan Mbak. Jadi minta kesadarannya, cucu-cucunya ini ingin memperbaiki makam Joko Tingkir. Bahkan kemarin ada kiai yang ditemui minta dirapati dan dikasih pintu. Kasih pintu ya. Dari suatu saat nanti kalau sudah ada dananya, insya Allah akan kita kasih pintu. Bahkan pintu depan juga pintu dalam. Itu rencana. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti cepat terlaksana. Ya. Amin. Kemarin tentara dari Jakarta datang ke sini ziarah, oleh Pak Koramil suruh bikin draft, bikin proposal nanti TNI yang akan mengajukan. Itu diantara kemarin itu tentara dari Jakarta datang ke sini ziarah karena beliau tugas di Lamongan dan di Tuban. Jadi sebelum dia tugas, dia mengutamakan ziarah ke sini dulu. Itu kemarin.
Ya, sementara itu apabila ada apalagi yang perlu tanyakan, kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ada. Nggih niku wau kula kantuk petunjuk nggih masalah pring sama karbo yang di sebelah gapura itu. Maaf ya, Nggih. pring ini ada hubungannya dengan desa. Oh, ada hubungannya dengan Desanya kan desa. desa Pringgoboyo. Oh, nggih. Maaf Pring ya. Boyo nggih. Kalau diurati secara bahasa, Ya, pring itu kan barongan. barongan ya. Tapi ada yang menafsiri pring itu peringatan. Peringatan ya. Peringatan. Boyo itu kata bendanya kan bajul. Betul ya. Kalau di bawah kata sifat kan beboyo. Iya. Beboyo itu banjir, beboyo tsunami, beboyo mungkin corona juga beboyo. Iya. Bahkan ini sedunia. Nah, itu kalau ditilik dari segi bahasa. Nggih. Dan di sini bukan desa Pringgo tapi dusun Duko, Dusun Duko. desa Desa Pringgo. Pringgoboyo. Dan di sini ada situs dua, yang di sini namanya Pring Sedapur, Nggih. yang di Pringgoboyo namanya Pring Singit. Pring Singit nggih. Dan tahun 2006 Pring itu dibabat ketua Nggih. RT baru. Ternyata faktanya 2 tahun ketua RT-nya meninggal. Nggih. Ini fakta. Nggih. Mudah-mudahan beliau diampuni Tuhan. Ya, karena kita ngerasain mau mati, kita doakan mudah-mudahan Nggih. Mudah-mudahan amalnya amal diterima, ibadahnya diterima, kesalahannya diampuni. kesalahannya Itu diampuni. di antara orang Islam itu kalau merasani orang mati itu harus memintakan ampunan. Memintakan ampun. Tentang diijabahi dari urusannya Tuhan. Yang penting syariatnya kita mendoakan orang yang sudah mendahului kita. Itu di antara. Apalagi barangkali ada Kayaknya besok lagi aja. oh ya besok lagi. Kapan-kapan lagi ya. Ya mau menjelang sholat Isya. Kalau sudah Isya ini kan Nggih. kita nggak fokus, Nggih. terganggu Ya mau Besok sholat. lagi. Oh ya, demikian yang bisa disampaikan sama Abah Muklis, Abah Muslik ya, Ya Abah sudah Muslik yang menjaga makam sudah. yang menjaga makam ini, juru kuncinya. Ya, sudah 18 tahun. 18 tahun ya Mulai jadi juru. 2003. Oh, mulai 2003 sampai sekarang. Dan saya juga minta didoakan mudah-mudahan sabar. Nggih. Karena di sini setiap 6 tahun Ya. itu pasti ada orang-orang yang bikin juru kunci, ingin menyetir ini, tapi kenyataannya begitulah. Tapi menurut apa ya, hati saya, maksudnya pemikiran saya sendiri ya, terus apa yang Bapak sampaikan itu aslinya itu sesuai gitu loh. Kayak makam Mbah Boyo Joko Tingkir, saya itu apa ya, saya itu feeling saya itu yang ini memang yang ini ya. Insya Allah betul. Iya, kalau yang ini kayaknya perempuan, kalau yang tengah itu. Yang paling timur. Yang mana? Paling timur itu? Kata Gosari Tulangan itu barang-barang peninggalan. Ini enggak ada, ya kosong kayaknya. Barang peninggalan. Itu kayak barang-barang peninggalan. Itu katanya begitu. Tapi saya tanya kepada Bapak ya, kalau di imam musola itu sebelumnya ada yang bilang enggak di situ ada tombak berdiri? Ada ya. Itu di situ saya melihat ya secara kebatinan ada tombak Lu 7 persis sama dengan persis ya. Bentuknya persis dengan tombak Mbah Ronggowadi Mbah Lamong. Itu tombak Mbah Jimat. Persis. Welang kalau saya itu di mimpi tapi ya. Di mimpi ya. Bukan tombak, tapi Apa? kayak senjatanya. Ya, Senjatanya itu siapa? Wayang yang kayak Oh, Semar. bukan. Ini Seno. Yang Seraka itu siapa namanya? Yang gemuk. Dosamuko. Dosamuko. Nggih, Dosamuko. Itu bodoh istilahnya, seperti alune lumpang besi. Oh iya. Nah, seperti itu saya pernah tahun 2005 ada
Tapi kula niku serep sendeplekan ten imamah Ya niku mungkin juga insya ada ya persis sama dengan tombak Korowelang. Tombak Korowelang itu kan lambang Kota Lamongan, tombak apa ya Kiai Jimat yang Jadi, dijamas sementara ada adanya ya. kita sekolah dulu nanti Iya. kapan-kapan dilanjut lagi. Lagi ya, ya sudah ini menjelang sholat apa ya sholat isya untuk sekian begitulah ulasan dari Abah Muslik, semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.